Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu ucapan syukur bagi kita kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan berbicara tentang dua macam perhambaan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Berkata demikian, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba adalah orang yang tidak merdeka. Hamba adalah budak, abdi, atau orang belian yang harus mengikuti perintah tuannya. Apabila kita menyerahkan diri kita kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kita adalah hamba orang itu. Kita harus mentaati setiap perintah yang diberikan kepada kita. Apapun perintah itu, kita harus mengikutinya. Kita harus melakukannya. Demikian dengan hamba dosa dan hamba kebenaran. Ketika kita menyerahkan diri kita sebagai hamba dosa, kita akan hidup di bawah pimpinan dosa. Ketika kita menyerahkan diri kita sebagai hamba kebenaran, kita akan hidup di bawah pimpinan kebenaran firman Tuhan. Dosa dan kebenaran adalah Tuhan yang dapat mengontrol hidup kita. Dalam dosa, kita melakukan dosa. Dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran. Dosa adalah Tuhan kita. Kita tidak bisa melawan. Ketika kita memilih dosa sebagai Tuhan kita tidak bisa melawan. Karena kita adalah hambanya. Kita tidak bisa melawannya. Kita tidak bisa berjuang melawan dosa. Orang yang berdosa tidak dapat keluar dari lubang dosa kecuali ada yang menolongnya. Orang yang jatuh ke dalam dosa sama seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur hidup. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita akan tetap dalam lumpur itu. Bahkan kita jatuh lebih dalam, tertarik ke dalam lubang dosa itu. Kita membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, kita membutuhkan Yesus yang sanggup menolong kita keluar dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kebenaran juga adalah Tuhan. Dosa dan kebenaran memiliki kehendak. Dan yang dapat melepaskan dosa adalah kebenaran. Contoh di dalam cerita Alkitab adalah di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Bangsa Israel hidup di dalam perbudakan Mesir pada waktu itu. Dan bangsa Israel tidak dapat keluar dari perbudakan itu. Lantas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yang pertama, mereka merasa tidak mampu. Mereka merasa tidak mampu. Mereka berseru. Mereka ada dalam keadaan menderita sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat pada bagian akhirnya sehingga Tuhan mengingat kembali perjanjiannya di masa lalu dan menolong mereka melalui Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Israel tidak memerdekakan dirinya, tetapi Israel dimerdekakan oleh Allah. Kita bukan membenarkan diri kita, tetapi kita dibenarkan oleh Allah. Kita harus sadar diri, kita harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Sehingga itu membuat Tuhan datang dan menolong kita. Dan pada akhirnya kita hidup
menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami dapat menyembah memuliakan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang berbicara mengenai dua macam perhambaan ini Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami lepas daripada hamba dosa ini menuju kepada hamba kebenaran. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami untuk kami tidak hidup lagi di dalam perbudakan dosa, melainkan kami hidup menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi doa kami. Sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.